Sebelumnya kenalin diri dulu. Aku mau kenalin diri dulu. Aku Dewi N. Sutrisno, biasa dipanggil Dewi. Sebelumnya aku mau mungkin nge-share dikit tentang background aku sebelum di tiket kali ya. Sebenarnya aku pernah kerja di agency advertising juga di Ogilvy dan beberapa kali juga sempat magang sebagai copywriter juga di agensi multinasional. Terus sempat juga sebagai magang sebagai scriptwriter di Net TV. Itu dari tahun 2017-an waktu aku masih kuliah sih. Terus sekarang di tiket.com udah sekitar hampir 3 tahun. Oke, sebenarnya kita langsung mulai aja kali ya. Soalnya juga agak sedikit waktunya karena masih full time kerja juga di tiket, jadi masih ada kerjaan setelah ini. Oke, sebenarnya yang sering banget ditanya atau diomongin sama orang-orang tentang copywriting itu apa sih, terus kerjanya itu ngapain aja, terus apa bedanya tentang penulis-penulis lain gitu. Maksudnya kalau di marketing sendiri sebenarnya bukan cuma ada copywriter doang, tapi ada juga yang namanya content writer, terus ada juga content kreatif, terus ada juga SEO gitu kan. Nah, sekarang aku mau ngejelasin sedikit tentang copywriting dan profesi aku sebagai copywriter. Sebenarnya kalau copywriting ini termasuk bagian yang penting di dalam marketing communication. Jadi emang dia ngasih nyampein pesannya itu dengan banyak cara, kayak misalnya ada cerita atau storytelling, terus ada juga dengan cara-cara yang to the point, terus bisa juga disampaikan dengan soft selling atau hard selling juga kayak gitu. Nah, ini aku mau ngasih tahu tentang perbedaan yang sebenarnya sulit dibedain antara copywriter sama content writer, karena emang dibandingkan penulis-penulis yang lain kayak misalnya kreatif writer itu sebenarnya masih sama cangkupannya dengan copywriter, tapi agak agak sama job desk kalau copywriter dan kreatif writer. Nah, beda banget kalau seandainya kita sandingin sama content writer. Jadi sama content writer dan content writer itu bisa dilihat perbedaannya dari tujuan penulisan, gaya penulisan, dan media placement penulisannya antara copywriter dan content writer. Nah, untuk copywriter ini tugasnya itu nulis dengan sifat yang persuasif dan jualan banget atau komersial, biar fungsinya dan tujuannya itu untuk ngepromosiin dari brand, dari company, terus dia bikin target audiens merasa terlibat dalam sebuah campaign yang udah dibuat di dalam brand atau company. Terus juga copywriter juga ngajak si target audiens itu untuk melakukan aksinya itu bisa misalnya kayak dia datang ke tokonya, atau bahkan dia membeli produk dari brand dan jasa dari sebuah perusahaan. Nah, beda banget sama content writer. Dia ini punya jenis penulisan yang emang informatif dan edukatif. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeliat tulisan artikel yang in-depth, terus panjang, terus kasih tahu informasinya tuh jelas, itu salah satu contoh tulisan dari content writer. Beda sama copywriter. Nah, gaya penulisan yang dibuat sama copywriter itu biasanya pendek-pendek. Jadi kayak misalnya teman-teman kalau ngeliat tagline atau headline itu contoh tulisan dari copywriter. Nah, kalau content writer tadi udah aku jelasin, tulisan-tulisan itu panjang dan mengandung unsur tulisan yang ada di dalam kaidah jurnalistik. Ada 5W plus 1H. Nah, itu tulisan yang dibikin sama content writer. Sedangkan media placement yang dimainin sama copywriter itu udah banyak banget. Poster, digital media campaign kayak misalnya email atau newsletter, terus ada juga sosial media, terus ada booklet juga. Nah, itu
copywriter main di media placement yang super duper banyak banget. Terus bukan cuma itu doang, tapi ada juga tradisional media, misalnya TV, radio, itu juga yang bikin copywriter. Terus kalau misalnya teman-teman suka ngeliat iklan di YouTube yang belum berbayar, itu juga skripnya yang bikin copywriter. Terus dengerin Spotify yang belum premium, itu juga yang bikin copywriter. Nah, sedangkan content writer, dia sering banget main di media placement, misalnya blog sama website. Kayak misalnya teman-teman ngelihat artikel yang ada di sebuah website, terus harus ngeklik link untuk baca artikel lengkapnya. Nah, itu yang bikin tulisannya adalah content writer. Terus ini sebenarnya cara atau style dari copy yang biasanya aku buat dalam kehidupan sehari-hari sih. Nah, ini ada yang namanya plain copy atau copy yang simpel banget. Jadi cuma ngebicarain fakta dan manfaat. Nggak ada ceritanya, nggak ada kalimat yang superlatif, nggak ada conversation antara antara percakapan itu. Jadi emang cuma ngasih tahu fakta dan langsung to the point. Misalnya di sini ada banner dari tiket.com, terus bisa dimainin kopinya dari AB, terus tiba-tiba langsung to the point, ini kita ngasih tahu diskonnya ada berapa. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan kopi yang plain atau yang to the point, nggak ada nggak ada conversationnya gitu. Jadi emang langsung ke inti pesannya, Kak. Jadi emang banner ini untuk ngasih tahu diskon yang lagi ada di tiket.com. Terus ada kopi, imajinatif kopi. Jadi biasanya aku ngajak bikin skrip radio itu emang ngajak target audience untuk ngebayangin atau berimajinasi tentang kalau radio kan kita nggak bisa ngeliat visual, jadi kita emang cuma harus dengerin audio doang kan. Jadi kita emang harus bikin target audience itu membayangkan apa yang kita ingin sampaikan. Jadi emang bikin si target audience ngerasa seakan-akan dia lagi ada di suatu tempat. Nah, ini mungkin kalau bisa didengar aku play dari radio yang dibikin sama McD. Nah gitu, jadi contoh dari iklan radio McD ini bisa dilihat skripnya di sebelah kiri box ini. Jadi emang cuma ngasih ngasih tahu kalau seandainya ada driver yang emang nungguin malam-malam, terus si McD ini emang selalu buka 24 jam. Jadi ketika kalian lagi lapar, si McD ini masih bakalan tetap ada gitu. Jadi gimana caranya kalau kita mau nyampein pesan si McD ini buka 24 jam gitu. Akhirnya mereka bikin iklan radio kayak gini tanpa harus ngasih visual yang aneh-aneh. Jadi dia ngebalutnya tuh pakai kopi-kopi kayak puisi-puisi juga. Terus dari pembawaan bicaranya enggak yang terlalu cepat gitu. Jadi emang benar-benar semuanya cuma manfaatin audio doang. Terus ada juga kopi yang namanya long kopi. Jadi yang aku ingat biasanya kita tuh sering ngomong the more you tell, the more you sell gitu kan. Jadi emang long kopi ini adalah kopi yang emang memberikan banyak fakta dan untuk menarik target audiensnya karena emang untuk mancing kepercayaannya dia. Jadi sebenarnya ada beberapa aturan di copywriter. Sebenarnya kita juga nggak bisa pakai jenis long copy ini di banyak media gitu. Kayak misalnya di banner yang tadi,
nggak mungkin pakai contoh tulisan yang long copy kayak gini. Jadi ini sebenarnya waktu itu ini adalah salah satu contoh billboard yang dibikin sama tim Gojek yang waktu itu sempat viral banget karena emang cuma tulisan yang super panjang kayak gini dan emang apa namanya nggak ada visual sama sekali, cuma tulisan-tulisan doang dan apa namanya ini sempat viral karena bukan cuma apa ya, ini termasuk tulisan yang emotional touch gitu. Jadi emang bisa bikin orang yang bacanya itu jadi mungkin terharu gitu kan, terenyuh gitu. Dan emang jenis penulisan long copy ini nggak bisa dipakai di semua media gitu. Kayak misalnya di banner yang tadi aku kasih contoh di awal, itu nggak bisa pakai copy yang panjang kayak gini karena nanti orang nggak akan apa namanya nggak akan aware kalau kita mau ngasih promo. Bahkan untuk ini kan untuk billboard, bahkan untuk di tiap-tiap billboard yang mau kita pasang itu juga nggak semuanya bisa pakai tulisan yang panjang. Kayak misalnya di titik-titik billboard yang jalanannya itu lagi lancar, kita nggak bisa pakai billboard dan copy yang panjang banget karena nanti orang nggak akan baca sampai dari awal sampai habis gitu. Dan apa kopi yang panjang kayak gini juga cuma ditaruhnya di titik-titik billboard yang emang jalannya lagi macet banget. Jadi orang mungkin bisa baca setengahnya atau mungkin orang bisa baca bisa bisa fotoin terus bisa nge-share ke teman-temannya kalau dia bilang ini loh ternyata ada tulisan billboard yang super panjang banget dan apa namanya uh, bisa bikin beda daripada billboard yang lain dan emang nggak ada visual sama sekali gitu kecuali emang satu ada logo Gojek di bawahnya kayak gitu. Jadi emang penulisan untuk long copy ini nggak bisa dipakai di banyak media. Jadi emang cuma di titik-titik tertentu doang dan media-media tertentu aja. Nextnya mungkin aku bisa jelasin tentang gimana caranya bikin kopi yang efisien. Jadi menurut aku sebenarnya ada banyak banget kopi-kopi, gaya kopi atau gaya penulisan yang bisa dipakai sama teman-teman. Bukan cuma tentang long kopi atau ada plain kopi, tapi juga ada imaginative kopi tadi udah sempat aku jelasin. Ada imaginative kopi juga. Terus ada juga sebenarnya storytelling yang sebenarnya storytelling itu kalau kita back lagi ke sini, storytelling itu juga bisa masuk ke dalam long kopi gitu. Jadi emang bisa bercerita kayak misalnya ngajak copywriter Gojek ini ngajak si pembacanya atau nyapa si pembaca dulu, hey kamu, iya kamu gitu, coba bayangin deh, terus coba bayangin kalau pagi ini bisa nyampe kantor lebih cepat, buka pintu kantor nggak mesti agak nundukkan kepala sambil jalan cepat. Nah itu bukan cuma long copy doang, tapi copywriternya juga ngegabungin antara imaginative copy sama long copy juga gitu. Jadi emang dalam pembuatan satu tulisan di dalam copywriting itu nggak cuma pakai satu jenis kopi doang, tapi kita bisa pakai bermacam-macam kopi sesuai kebutuhan dari kita dan sesuai kebutuhan dari yang diinginkan goals-nya dari si company yang kita pegang atau dari brand-nya gitu. Jadi emang sebenarnya ada banyak banget jenis-jenis penulisan yang bisa kita pakai dan emang kayak misalnya dari tiket.com itu emang sering banget pakai yang namanya uh, pantun atau puisi. Puisi sebenarnya jatuhnya untuk di YouTube, iklan di YouTube sih. Kayak misalnya waktu tahun kemarin atau tahun kemarin itu si tiket.com ini kan pandemi lagi datang banget gitu kan, lagi awal-awal pandemi, dan sebagai kantor yang emang menjual tiket liburan ya terutama, kita emang gak mungkin bisa bilang lo harus liburan juga gitu, lo harus tetap liburan meskipun lagi pandemi gitu kan gak mungkin ya, kayak gak punya hati banget gitu kan minta minta target audiens kita untuk tetap jalan-jalan padahal dunia lagi banyak kena virus gitu. Akhirnya kita bilang ke target audiens untuk yaudah lo nggak usah liburan dulu, tapi
lo harus stay di rumah dan semacamnya yang biar lo tetap aman dan safety dulu lah setidaknya kayak gitu. Jadi emang ada beberapa campaign-campaign atau media yang dibikin sama copywriter dengan tulisan-tulisannya itu bisa ngebikin sebuah brand atau company itu bisa terlihat baik gitu. Jadi emang beberapa campaign yang dibikin sama sebuah brand itu bukan cuma untuk jualan doang, tapi ada memang untuk dibikin reputasinya baik. Kayak misalnya dibilang oh brand ini tuh ternyata emang peduli sama si target audiensnya, jadi emang dia bukan cuma jualan produk-produk tertentu doang, tapi juga emang peduli sama kita, sama target audiensnya gitu. Dan kalau seandainya teman-teman sering ngeliat iklan-iklan yang sedih, kayak misalnya iklan Thailand yang emang beneran bikin sedih, atau sekarang nih momennya lagi tepat banget, lagi puasa atau lagi mau lebaran, itu biasanya iklan-iklan yang sedih itu muncul. Nah itu salah satu cara gimana bikin sebuah brand reputasinya baik gitu. Kayak misalnya dibikin yang tadi aku bilang bisa bikin reputasinya baik karena punya empati di setiap iklannya. Jadi emang bukan cuma jualan doang gitu dari setiap brand. Itu sih sebenarnya dari jenis-jenis kopi, jenis-jenis penulisan itu kita bisa banget nyampurin dengan apapun, pantun, puisi. Jadi tergantung campaignnya apa dan goals dari brandnya kayak gimana. Nextnya mungkin cara atau buat kopi yang efisien. Kayak misalnya ngasah skills dari teknik-teknik copywriting atau nyoba hal yang baru itu bikin skills juga nambah sih. Itu kayak gimana? Nih, kayak misalnya ada yang namanya jadi caranya tuh bikin tulisan pendek jadi pendek dan biar dibacanya itu efisien gitu. Jadi enggak yang oke kita nulis iklan tapi bikin tulisannya itu yang cuma asal tulis doang gitu. Enggak yang kayak gitu copywriter itu. Jadi kayak misalnya nih ada brand namanya Trello, di sebelah kiri ada box, terus ada copy tulisannya Trello lets you work more collaboratively and get more done. Terus yang di kanan kok jadi lebih singkat gitu. Jadi di kiri ini ada 3 row, terus yang di kanan cuma ada 2 row doang. Terus yang di kiri ada beberapa, kalau kalian kelihatan jelas, kayak misalnya di kiri ini ada yang di-cut sama tim Trello. Kayak misalnya Trello lets you, terus more-nya di-cut, terus N-nya juga di-cut, terus cuma dibikin ada beberapa kata doang, kayak misalnya work collaboratively, get more done gitu. Jadi emang langsung to the point. Dan ini copywriter bikin tulisan yang pendek, semakin pendek. Jadi biar ada kata-kata, ada kata atau sebenarnya nggak semua kata dibutuhkan dalam satu kesatuan kopi gitu. Jadi emang gimana caranya kita bikin semua kata itu aktif. Jadi meskipun tanpa kata yang di-cut ini sebenarnya udah bisa menyampaikan pesan kita tuh dengan baik gitu, tanpa harus kata-kata ini ada gitu. Jadi emang gimana caranya bikin kalimat jadi lebih aktif dan lebih efisien. Itu sebenarnya PR yang harus dipunya sama copywriter, dan gimana caranya latihan terus ya, latihan nulis dan nanya sama teman-teman juga kayak gitu. Terus gimana caranya bukan cuma sekedar nulis doang atau cuma ngekat kata-kata doang, tapi juga kita harus peduli sama sebuah brand. Sebuah brand itu harus tahu apa manfaat dan menawarkan manfaatnya ke target audience. Jadi biar target audience itu tahu kalau kita punya value dan penawaran yang lain. Kayak misalnya di sebelah kiri Apple ini ngasih kopi kayak misalnya the world's first portable digital media player. Terus ya udah emang lo bikin portable digital ini yang pertama kali, tapi
Terus apalagi gitu yang bikin beda, akhirnya mereka ubah ke sebelah kanan, jadi ada 1000 lagu di dalam kantong lo gitu. Jadi emang ngasih value yang beda dari yang sebelah kiri. Apa ya? Jadi bikin nilai yang beda atau ngasih manfaat ke target audience. Jadi emang si Apple ini nawarin manfaat yang lain. Jadi emang dia nge-highlight suatu hal yang lain ke target audience-nya gitu. Terus yang selanjutnya ada keep it short. Jadi emang copywriter ini selain bikin tulisan yang panjang kayak misalnya tadi long copy, sebenarnya itu cuma edit value doang sih dari copywriter. Kalau seandainya lo mau bikin long copy silakan, tapi uh, kita berkutat sehari-hari itu dengan tulisan-tulisan yang super super duper pendek banget itu, bukannya pelit tapi emang banyak media placement yang dipegang sama copywriter itu memang penulisannya harus dikit-dikit. Kayak misalnya kalian ngeliat flyer kayak misalnya teman-teman suka datang ke mall gitu kan, terus ngeliat ada selebaran yang dikasih, itu kan nggak mungkin tulisannya panjang banget kayak artikel kan. Nah itu gimana caranya copywriter harus selalu latihan untuk bikin tulisan yang udah pendek, terus dibikin pendek lagi. Kayak misalnya nih di sebelah kiri ada ada box yang warna pink, terus di sebelah kanannya box yang warna pink ini di-cut cuma jadi 5 kata doang gitu. Jadi emang harus latihan terus-terusan gimana caranya kita ngolah kalimat yang nggak terlalu dibutuhkan, terus jadi kalimat aktif yang emang bisa dibaca, bisa langsung to the point, terus langsung di ngertiin sama target audiens gitu. Jadi nggak basa-basinya nggak terlalu banyak kayak gitu. Oke, dari aku mungkin segini dulu. Kita bisa langsung tanya jawab kalau teman-teman ingin tanya, atau nanti mungkin waktunya enggak cukup, teman-teman bisa tanya aku di email di sini, atau kita bisa temenan di LinkedIn di sini juga linknya. Terus atau teman-teman mau tanya ke akun personal aku ada di Instagram, di Twitter, semuanya open, bisa ditanya. Terima kasih ya Mbak Dewi atas pemaparannya. Itu untuk Sobat S tadi, kalau misalnya mau bertanya tadi bisa udah di-share ya, semoga udah di-screenshot sama Sobat S-nya. Nah mungkin langsung ke pertanyaan aja kali ya Kak. Di sini pertama ada pertanyaan dari Krisma. Kalau ya siang Kak, perkenalkan nama saya Krisma. Apakah membuat interaktif konten dan brief plan termasuk dalam job desk dari copywriter? Sebenarnya kalau interaktif konten itu job desk dari copywriter. Cuma kalau brief plan sebenarnya bukan job desk copywriter sih. Mungkin kayak misalnya job desk plan-nya itu mungkin lebih di job desk dari planner. Cuma kita bisa nih nentuin konten apa aja nih yang mungkin lagi hype pada saat ini, kita bisa naikin ke sosmed gitu. Cuma sebenarnya kalau yang lebih utama dari job desk yang bikin brief plan itu sebenarnya bukan copywriter juga sih, karena biasanya aku juga udah langsung dapat brief dari tim promo misalnya gitu, atau dari account eksekutif kalau seandainya kalian kerja di agency. Jadi emang namanya beda-beda gitu nanti yang ada. Dan kalau untuk yang bikin plan sebenarnya jatuhnya lebih ke planner, atau kalian mau bikin copy untuk di sosmed, yang bikin plannya ya orang sosmed bukan copywriternya gitu. Jadi kita emang cuma ngelihat dari brief apa yang lagi dibutuhin, kita tulis, kita bikin sesuai dengan brief yang udah disampaikan ke kita dari divisi-divisi yang bersangkutan gitu. Seperti itu, Karisma. Makasih ya Kak. Mungkin ada lagi dari Sylvia nih. Kak Dewi, selama kita mencoba membuat portofolio copywriter, media sosial apa nih yang sebaiknya dipakai biar dapat feedbacknya lebih tepat? Terima kasih Kak Dewi.
Untuk portofolio copywriter itu waktu dulu aku sebenarnya cuma bikin LinkedIn doang sih, atau sebenarnya sosmed juga bisa. Kayak misalnya kita bikin akun-akun, kayak misalnya akun tulisan buat apa namanya, cerita pendek atau opini gitu. Sebenarnya kalian bisa pakai sosmed, Instagram juga bisa, terus Medium itu bisa. Kalau dulu sih sebenarnya lagi rame-rame itu Tumblr, cuma sekarang Tumblr kan udah nggak ada. Jadi mungkin Medium bisa dipakai. Terus LinkedIn, atau mungkin kalau teman-teman sekalian bikin jadi copywriter atau sekalian bikin visualnya, kalian bisa pakai yang namanya Behance. Nah, itu juga bisa dipakai. Terus apa ya, mungkin bisa sering-sering bikin portofolio dan perbaruin portofolio online kali ya. Soalnya kan sekarang apa-apa serba online ya. Nah, tapi menurut aku buat online yang lebih apa, yang lebih kelihatan dan emang kepake banget itu mungkin sekarang LinkedIn, karena di mana-mana mungkin semuanya ngeliatnya ke LinkedIn kali ya, untuk lebih profesional dalam nyari kerja atau job seeker, atau emang HRD juga sebenarnya sekarang udah ngeliatin LinkedIn gitu. Berarti banyak tulisan di LinkedIn ya Kak? Baikin di LinkedIn ya. Terus Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. semoga membantu ya Sylvia. Terus nih kan tadi udah ngomongin copywriter, tapi sebenarnya kalau copywriter ini sendiri dibutuhinnya di mana aja sih Kak sebenarnya? Banyak banget sih, bukan cuma agency doang. Bahkan agency itu juga agency itu Kan mohon maaf sepertinya ke-mute. ya, Oh iya. kayak misalnya Maaf, kantor BUMN sekarang aja tuh udah butuh copywriter. Kayak misalnya waktu di agency dulu aku pegang apa namanya, perusahaan minyak, dan itu juga mereka butuh copywriter. Terus juga perusahaan-perusahaan seperti, mungkin kalau yang jasa mungkin mereka butuhnya untuk sosmed kali ya. Nah, itu juga copywriter dibutuhin untuk bikin sosmed mereka lebih hidup itu. Jadi emang copywriter mah bisa dipakai di perusahaan manapun gitu. Bahkan sekarang kayak misalnya tempat-tempat sekolah itu juga udah buka yang namanya hiring copywriter untuk mengolah sosmed mereka, biar biar apa ya, biar cangkupannya bukan cuma offline doang tapi juga online. Sekolah-sekolah tersebut juga udah bisa apa, kenal sama target audiensnya gitu. Jadi tenang aja kalau seandainya mau jadi copywriter, sebenarnya cangkupannya udah luas banget sekarang, dan apa ya, orang-orang udah mulai melek kalau seandainya copywriter itu udah dibutuhin. lagi sekarang banyak sosial media ya Kak, butuh copywriter. Terus ini juga ada yang dari Mirayu. Halo Kak, bagaimana tim copywriter melakukan copy test terhadap copy yang dibuat sebelum melakukan placement biar tercapai goals yang diinginkan? Bentar, aku baca ulang lagi. Melakukan copy test ya, biar placementnya itu tercapai. Capai. Kita nyoba sendiri sih. Kalau seandainya dulu itu di agency mungkin sering kayak misalnya ada FGD atau focus group discussion. Cuma itu tuh makan waktu lama banget. Kayak misalnya kita ada tes lagi, terus kita ngumpulin orang dalam grup, misalnya ada 20 sampai 30 orang, terus kita tes lagi seharian, terus besoknya kita tes lagi, kayak gitu-gitu kan. Jadi ada motor lewat. Jadi emang apa ya, itu makan waktu yang banyak banget gitu kan. Nah, kalau sekarang mungkin pakainya A/B testing. Kayak misalnya kita lagi mau update sesuatu gitu kan, di kayak misalnya aku juga bikin kopi-kopi untuk di aplikasinya tiket.com gitu. Jadi emang nyari tahu tulisan-tulisan apa sih. Jadi content writer di tiket.com itu tulisannya beberapa ada yang aku naikin di aplikasi tiket.com. Terus kita bisa ngelihat mana yang disukain sama target audience. Kayak misalnya, oh artikel ini yang nge-view banyak, oh artikel ini ternyata yang nge-view dikit. Nah, itu kan bisa dilihat data-datanya, ternyata emang target audience kita lebih suka tulisan-tulisan yang ngasih tahu tips and trick kalau misalnya liburan kayak gitu. Jadi emang
langsung langsung nyoba sendiri. Terus kalau sekarang biar lebih cepat gitu kan, karena kalau fokus group discussion kan emang bisa makan waktu bisa sampai 3 harian. Nah, kalau seandainya A/B testing kan bisa kita langsung melihat hasilnya tuh kayak gimana. Terus kita bisa langsung riset sendiri tanpa ada orang lain yang ngebantuin kayak gitu. Jadi macam-macam sih caranya biar kita tahu goals kita tuh tercapai kayak gimana. Jadi risetnya juga ada macam-macam. Yang penting riset aja sih. Oke, yang penting riset dulu ya Kak. Nah terus ini ada dari Afina nih katanya, kebetulan sekarang aku sedang bergelut di dunia konten dan creative writing. Namun aku juga pengen terjun ke copywriting. Kira-kira bagaimana cara memulai dan portofolio seperti apa yang bisa aku siapin? Portofolio lagi nih. Jadi emang kalau dulu sih waktu aku pengen jadi copywriter itu taruh tulisan waktu aku magang sih. Jadi emang magang dan itu menurut aku juga masih sedikit karena magang kan bukan semua kerjaan aku yang handle gitu. Jadi cuma beberapa doang kan yang aku handle doang. Nah, tapi bisa juga nih kalau seandainya emang pengen baru masuk ke jadi copywriter. Sekarang itu udah banyak banget buat ikut kelas online kayak misalnya di coursera.org atau di e-commerce ini kan kayak misalnya ada kelas-kelas kayak gini gitu kan. Terus ada juga coursera.org itu jadi teman-teman bisa ikut kelas online atau kursus online di sana, terus nyobain jadi copywriting. Terus nanti di sana tuh suka dikasih brief yang emang sesuai sama pekerjaan dari copywriter. Nah, kalau sekarang udah dimudahin dengan cara lo dikasih brief sama orang yang bersangkutan gitu dari lembaga yang emang sesuai sama kerjaan yang lo mau. Kalau gue dulu gue bikin brief sendiri, kayak misalnya waktu dulu ada campaign dari brand A gitu kan, terus gue ubah kopinya gue ubah, terus briefnya gue ubah sendiri. Jadi emang yang kayak gitu yang gue masukin ke porto gue. Dan waktu ketemu sama HR, gue baru ngejelasin kalau ini tuh sebenarnya briefnya gue ubah dan ini iklan yang asli kayak gini, terus gue ubah jadi kayak gini, kayak gitu. Jadi emang kalau sekarang mungkin udah banyak banget nemuin kelas-kelas online yang emang ngasih brief yang sesuai gitu kan, sesuai dengan copywriter gitu. Jadi mungkin bisa ikutan kursus-kursus online, terus ikutin ngejawab dari brief-brief yang udah dikasih gitu aja sih. Dan itu tulisan itu hasil-hasilnya bisa dijadiin dan dimasukin ke portofolio. Atau jangan lupa juga untuk manfaatin sosial media. Kayak tadi misalnya nulis di Medium, bikin bikin sosmed misalnya di Instagram, caption itu juga bisa dimasukin ke portofolio, asalkan captionnya yang ngurusin pekerjaan untuk sebuah brand gitu, bukan cuma caption gue bikinin caption buat updatean temen gue nih gitu. Itu nggak bisa karena buat updatean pribadi itu sebenarnya bukan jualan juga ya, kecuali emang lo bantuin temen lo ngejualin clothingannya atau ngejualin makanannya temen-temen lo gitu, terus bikinin captionnya tuh bisa dimasukin ke dalam portofolio copywriter gitu. Berarti tadi kan bisa modif briefnya nih. Nah berarti nyambung nih ke yang pertanyaan dari Neng Cucu, katanya kan dimodifkan berarti biar lebih menarik nih. Tapi gimana sih sebenarnya membuat tulisan yang bagus dan buat orang lain jadi tertarik gitu sama kalimat iklan yang kita bikin gitu kan? Ya, kalau sebenarnya kita harus tahu dulu nih siapa target audiens kita gitu. Jadi emang di tiap brand itu punya target audiens masing-masing. Ya misalnya di tiket.com target audiens tiket.com itu
orang-orang yang anak muda, terus juga karakteristik dari tiket.com itu kan fun and friendly. Jadi itu kenapa kita bisa pakai kopi-kopi kayak misalnya pantun atau kopi-kopi tebak-tebakan atau ada yang emotional touch-nya itu cuma mungkin enggak sering dipakai iklan-iklan yang sedih gitu. Jadi emang harus disesuaikan sama target audiensnya juga. Dan apa ya, mungkin waktu itu sempat ada juga yang apa namanya, di tiket itu yang sering diomongin kayak misalnya billboard tiket dulu tuh sering ada pantun. Nah itu yang kita tahu, kita juga sering nyari tahu di sosmed apa sih yang dibicarain orang-orang dari tiket gitu. Ternyata emang dulu kita sempat ramai karena kita sering pakai pantun gitu kan. Nah itu yang sesuai sama target audiens kita, karena emang target audiens yang apa namanya, suka dengan hal-hal yang receh, hal-hal yang humor gitu. Jadi emang gimana caranya biar bikin tulisan menarik itu bukan sesuai sama yang kita kira tulisan menarik gitu. Jadi emang yang sesuai dengan target audiensnya. Kalau seandainya apa namanya, kalau menurut kita bikin tulisan yang menarik, tapi emang menurut target audiensnya itu nggak sesuai. Kayak misalnya katakanlah target audiens kalian punya bisnis yang target audiensnya itu umurnya udah 40 tahun gitu kan. Gak mungkin bikin apa ya, bikin kopi yang emang pakai bahasa bahasa tongkrongan kayak misalnya mau jualannya sangat berat. Ikut join dong, ikut kuy gitu-gitu. Itu udah nggak bisa masuk ke umur-umur yang 40. Jadi emang gimana cara bikin tulisan yang menarik? Ya kita harus tahu target audiens kita itu siapa, kita harus tahu target audiens kita itu umurnya berapa, baru kita riset, baru kita cari tahu nih mereka pakai gaya bahasa apa sih kalau ngobrol sehari-hari. Dan usahakan kalau mau apa namanya, biar dekat sama target audiens, usahakan untuk pakai gaya bahasa mereka sehari-hari gitu. Karena biar nempel, apa ya, biar akrab sama si target audiensnya. Gitu. Terus nih, ada dari Adia Bagus katanya, dalam membuat copywriter itu ada formula atau kayak aturannya nggak sih kalau misalnya kita duplikasi nih dari sumber tertentu, karena kan biasa kayak tentang informasi-informasi gitu dari beberapa sumber. Nah, itu gimana sih aturannya sebenarnya? Sebenarnya kalau duplikasi itu kan formula atau aturan main yang tepat dalam melakukan duplikasi. Oh, jadi emang kita mau ngeduplicate atau gimana ya ini maksudnya? Sebenarnya kalau di duplicate itu sebenarnya udah nggak bisa sih dalam setiap, bahkan bukan cuma copywriter doang gitu kan. Kayak misalnya visual itu juga udah nggak bisa, kayak misalnya cuma copy paste doang gitu tuh udah masuknya apa namanya, udah pencurian gitu kan. Nah gimana apa namanya, formula-formula atau aturan main dari copywriter sebenarnya nggak banyak aturan main sih. Yang penting kita harus tahu target audiens kita, terus juga harus tahu apa namanya, kompetitor dari brand kita itu siapa, terus kompetitor kita itu gaya bahasanya kayak gimana gitu kan. Jadi emang ada beberapa brand yang sebenarnya sikut-sikutan juga, kayak misalnya brand yang apa namanya, yang personalitinya sama pun kadang mereka bikin tandingan, iklan-iklan tandingan gitu. Kayak misalnya kalian ngeliat iklan-iklan di luar negeri deh, kalau di Indo kan nggak bisa ya, kalau misalnya ngeliat iklan McD yang apa di sosmed, di Twitternya mereka tuh ledek-ledekan sama Burger King, terus iklan apa namanya, KFC yang emang ledek-ledekan sama McD juga udah sering gitu. Itu biasanya mereka apa ngelakuin kayak gitu tuh iklan-iklan dari luar negeri gitu. Kalau di Indo mungkin ada, tapi sedikit sih. Kayak misalnya itu sesuai, kalau aturan yang kayak gitu mungkin sesuai sama company-nya aja kali ya, bukan 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 tulisan yang bukan 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 aturan tertulis gitu. Kalau seandainya kita nggak boleh nyenggol satu brand dengan brand yang lain gitu, tapi emang
apa ya, mungkin bisa dibikin apa cara-cara yang lucu, kayak misalnya sindir-sindiran di Twitter, sindir-sindiran di sosmed, sindir-sindiran di media atau iklan-iklan video kayak gitu sih. Jadi emang aturan main yang ngeduplikat kayak gitu tuh, atau aturan main senggol-senggolan sebenarnya uh, nggak ada aturan yang tertulis sih, asal nggak merugikan pihak lain aja sih menurut aku. Gitu. Mungkin kalau formulanya juga aku nggak ngerti sih, karena emang nggak ada formulanya gitu. Kita emang cuma nulis yang sesuai dengan apa guidelines. Kalau guidelines mungkin di tiap perusahaan ada ya. Misalnya di tim aku kita punya guidelines untuk penulisan uh, iklan kita sehari-hari. Kayak misalnya kita mengurangi atau tidak boleh menggunakan kata-kata tertentu karena tiap kata yang dilarang itu karena udah dipakai sama kompetitor kayak gitu. Mungkin lebih ke aturan-aturan yang sebenarnya apa ya, yang kita iyain gitu. Jadi emang ada aturan yang kalau seandainya duplikasi mungkin sense kita mungkin udah jalan ya, kayak misalnya kita kayak nggak harus bikin iklan yang kayak gini deh karena bisa bikin mereka atau apa brand yang lain itu rugi gitu. Tapi kalau seandainya emang cuma bercanda kayak misalnya di sosmed yang sering terjadi antara komen-komennya Gojek sama Grab, itu mungkin udah sering seliweran gitu kan, karena emang udah ya mereka juga baik fine-fine aja orang-orang bercanda kayak gitu gitu sih. Mungkin kalau formula lebih ke tergantung company masing-masing. Tadi kan juga Kak Dewi bilang ya, apa sih harus bisa diterima nih copywriternya. Nah terus nih nyambung sama dari Elita dia, mungkin masuk ke pengalaman dari Mbak Dewi juga. Pernah nggak sih ke kopinya tuh ditolak sama masyarakat, itu kayak kurang diterima gitu pas dipublish, dan itu berapa kali, terus gimana sih caranya biar akhirnya bisa nih kopi kita masuk? Kalau pribadi sih aku nggak pernah yang kayak gitu. Cuma mungkin apa ya kalau pribadi jujur nggak pernah sih, karena emang selalu selalu mulus-mulus aja gitu. Mungkin dari divisi yang lain atau dari kantor-kantor yang lain mungkin ada tuh kayak misalnya tulisan-tulisan atau iklan-iklan yang mungkin nggak sesuai, terus jadi omongan gitu kan di media massa gitu. Tapi aku sebenarnya jujur untuk ngejawab ini karena emang belum pernah ngalamin, jadi mungkin belum tahu jawabannya kayak gimana. Tapi mungkin sesuai sama apa PR gitu. Kalau seandainya ada yang lebih, yang mungkin ada beberapa postingan kayak misalnya orang-orang tuh nggak suka dengan tulisan yang atau iklan yang kayak gini gitu kan. Tapi kalau seandainya orang-orang nggak terlalu terbakar sama sama apa yang udah dibuat dari sebuah brand, mungkin bisa oke ya udah biasa aja gitu kan. Tapi kalau seandainya orang-orang udah mulai apa ya, kayak waktu itu lagi rame dari brand tertentu, terus itu udah rame banget di semua sosmed, akhirnya emang harus melakukan permohonan maaf sih, bukan cuma dari PR-nya doang, tapi juga waktu itu sih dari brand yang aku lihat itu bukan cuma PR yang doang minta maaf, tapi juga ada video dari CEO-nya gitu. Jadi emang mungkin dilihat dulu nih permasalahannya kayak gimana. Tapi kalau seandainya mungkin permasalahannya cuma segelintir doang dan emang nggak terlalu berapi-api gitu kan, mungkin bisa tidak usah PR tidak usah ikut turun kayak gitu. Jadi emang dilihat dulu permasalahannya kayak gimana kayak gitu. Atau mungkin bisa aja dari sosmednya kita bisa bilang permohonan maaf atau minta maaf kayak gitu sih. Tapi emang harus ditelisik dulu nih masalahnya tuh kayak gimana, besar atau enggak kayak gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak. Masih balik lagi nih ke portofolio tadi katanya. Kalau misalnya infografik atau comic strip tuh masuk juga nggak ke copywriting katanya. Terus juga kalau misalnya kayak press release kayak gitu masuk nggak sih ke copywriting? Kalau infografis
Itu masuk ke copywriting karena sejujurnya aku juga bikin infografis kan, untuk desain-desain kayak misalnya di flyer atau di sosmed itu masuk. Cuma kalau comic strip aku kurang tahu, mungkin itu jatuhnya ke storytelling kali ya, ke storytelling karena dia bukan cuma bukan cuma nulis tentang 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 misalnya bukan nulis tentang langsung jualan atau awareness gitu, tapi dia emang menjalin ada ceritanya gitu. Sebenarnya untuk comic strip juga itu masih bingung antara lo story atau lo bikin storytelling atau emang lo bisa masuk di copywriting juga gitu. Sebenarnya gue pun sebenarnya sebagai copywriter juga kadang nulis skrip gitu kan, gue bisa dibilang gue scriptwriter juga gitu. Tapi emang kerjaan copywriter itu cakup banyak banget, bukan cuma iklan-iklan yang emang to the point doang gitu kan, tapi emang ada yang iklan-iklan yang awareness, ada juga iklan-iklan yang ngebangun reputasi, ada juga iklan-iklan yang soft selling, ada yang hard selling gitu. Jadi mungkin di dalam storytelling juga ada copywriting-nya gitu. Jadi emang sebenarnya dalam suatu hal tulisan sebenarnya sulit juga sih untuk nentuin penulisan-penulisan dari berbagai medium kayak misalnya comic strip itu kan lo bikin tulisan yang emang kadang juga comic strip tiba-tiba comic strip yang gue lihat gitu kan yang di online gitu kan emang udah masuk ranah jualan tuh, kayak misalnya lo di endorse dari brand ini, lo di endorse dari brand itu gitu. Nah itu bisa juga gue bilang lu ada sense of copywriting-nya juga gitu, tapi dengan cara dan pembawaan yang beda-beda gitu. Karena emang sebagai copywriter gue akuin bukan cuma satu atau dua doang yang bisa gue jelasin, tapi emang cangkupan copywriting itu juga udah banyak banget gitu. Dan storytelling pun menurut gue udah masuk ke ranah copywriter gitu, karena emang dalam sehari-hari kita bisa bikin beberapa skrip untuk video YouTube, untuk LED, untuk billboard yang nggak statik gitu. Jadi emang banyak banget yang dimainin sama copywriter gitu. Tadi apalagi ya pertanyaannya, aku lupa. Itu yang press release tuh masuk ke copywriting juga nggak? Press release termasuk copywriting karena emang kita bikin bikin tulisan-tulisan yang ngejelasin tentang berhubungan dengan brand dan juga ke PR juga kan. Jadi emang sebenarnya kalau di tiket sendiri untuk bikin press release itu sebenarnya PR-nya sendiri yang bikin, tapi mereka juga minta minta QC atau minta tolong dicek sama di tim konten juga gitu. Jadi emang sebenarnya karena emang gue copywriter di tiket.com itu sendiri, jadi emang terlalu banyak banget kerjaannya. Jadi untuk press release sebenarnya ada tim yang ngerjain untuk di PR, tapi tetap ngikutin guidelines dari tim konten itu sendiri gitu. Jadi emang kadang kita juga masih ngecek ini apa nih yang ditulis untuk press release gitu. Sekarang udah jam 14.46 nih Kak, masih mau dilanjut lagi Q&A-nya atau gimana? Sebenarnya aku udah harus balik ke kantor karena emang masih ada urusan juga di kantor gitu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang mau tanya bisa tanya di email pribadi aku atau di di akun-akun Instagram atau Twitter pribadi itu. Nanti kalau ada kesempatan aku jawab. Mungkin boleh di kolom chat Kak ditulis kayak Instagramnya atau emailnya. Aku tulis ya. Udah ya. Kira mungkin bisa langsung ke closing statement aja dari Kak Dewi untuk penutup dari webinar kali ini. Mungkin kalau seandainya mau jadi copywriter atau emang teman-teman udah jadi copywriter,
jangan ngerasa udah hebat banget gitu. Karena misalnya kita sering banget kan yang namanya mikir kalau ini tulisan gue tuh udah keren banget, ini udah bagus banget, ini udah lucu banget menurut gue gitu kan. Tapi kita juga harus mikirin kita tuh copywriter itu sebagai jembatan antara target company, brand kepada target audience gitu. Jadi emang kita harus bikin tulisan-tulisan yang cocok bukan cuma dari sisi kita doang, tapi juga harus cocok sama target audience gitu. Makanya kalau saya ditanya gimana sih caranya jadi copywriter dan bikin tulisan yang baik dan benar, itu yang harus dingertiin sama target audiens gitu. Jadi kalau seandainya kita udah bikin iklan bagus banget, udah bikin iklan lucu dan sedih banget, tapi cuma menurut kita doang dan menurut target audiensnya mereka nggak ngerti sama sekali, itu menurut gue udah gagal sih. Jadi emang harus sesuai sama target audiensnya gitu. Oke, terima kasih Kak untuk pemateri hari ini. Makasih juga ilmunya bermanfaat banget. Terus juga udah Q&A juga ya kita. Mungkin sekarang sesi foto dulu kali ya.